Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kadang dalam kehidupan kita sudah berdoa, kita sudah pergi ke gereja secara rajin, tapi kadang kita merasa bahwa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak menutup telinga untuk mendengarkan doa-doamu. Tapi bagaimana engkau terus datang kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan, dan biarlah engkau melihat mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Percayalah, semua doa-doa yang engkau ucapkan selalu didengarkan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana engkau sabar menanti janji Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan selalu memperhitungkan setiap air matamu ketika engkau berdoa, ketika engkau berharap kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang datang memohon pertolongan darinya. Tinggal bagaimana kita menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan jauh lebih tepat. Waktunya Tuhan jauh lebih indah daripada waktunya kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya membutuhkan Tuhan, lalu kita datang berdoa. Lalu ketika doa kita dijawab, lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita lupa bersyukur. Tapi kita diajak oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Kita harus berdoa dengan tak jemu-jemu setiap hari dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah Anda berdoa setiap hari? Setiap hari Bapak Ibu, dengan tak jemu-jemu. Berdoa di KBG atau berdoa dalam komunitas itu mudah. Berdoa bersama itu mudah. Tapi bagaimana Anda mengambil waktumu secara pribadi, meluangkan waktumu secara pribadi, lalu berhadapan dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Percaya Bapak Ibu, ketika engkau meluangkan waktumu, ketika engkau berdoa dengan tak jemu-jemu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, akankah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sekali lagi, Tuhan akan menolong kita. Tapi semuanya indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, doa, sekali lagi doa, adalah sarana kita mengetuk pintu hati Allah. Seperti pemazmur mengatakan, seperti seorang hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Seperti hamba laki-laki yang berharap pada tangan tuannya. Demikian hati kita berharap kepada Tuhan sampai Ia berbelas kasihan kepada kita. Maka jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Kalau doamu belum terjawab, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, berdoa adalah kita masuk ke dalam hatinya Allah. Kita memohon kerahiman dan belas kasih Allah. Maka apapun pergumulan Anda saat ini, apapun sakit dan penyakit Anda saat ini, teruslah datang berharap kepada Tuhan. Tuhan, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu, mengalir dalam setiap organ tubuh saya yang sakit, dan sembuhkanlah saya. Izinkanlah kuasa Roh Kudus-Mu mendampingi perjuangan hidup saya, agar apapun pergumulan hidup saya tidak akan pernah berhenti untuk berharap kepadamu. Saya tidak akan pernah berhenti berdoa dengan tak jemu-jemunya, karena mujizat akan indah pada waktumu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak jauh. Tuhan sejauh kata-kata yang Anda ucapkan dan Anda harapkan, Anda doakan. Jangan pernah berhenti, teruslah berdoa. Dan nantikanlah janji Tuhan dalam kehidupan kita semua. Doa adalah obat bagi kita semua. Karena dengan berdoa kita jauh lebih tenang, Bapak Ibu. Dengarkan suara hatimu. Dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupmu. Dan lakukanlah itu dalam keheningan doamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu yang saat ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau Tuhan, sambil berharap akan belas kasih dan kerahiman-Mu. Jamalah setiap kami yang selalu datang dan berharap kepadamu dengan tak jemu-jemunya Tuhan. Karena kami percaya setiap doa yang kami ucapkan akan dijawab oleh Engkau. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami tidak berhenti berharap padamu. Karena hanya Engkau sumber keselamatan dan kehidupan kami. Jamalah semua pribadi yang saat ini berharap kepadamu. Hapuskanlah air mata mereka dengan sukacita, dengan mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.